Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai pendahuluan pembelajaran bahasa Indonesia SD kelas rendah. Nah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Rizky Sukenti, NIM 14014192281. Kemudian teman-teman saya yaitu Saya Cynthia Kusuma Wardani, NIM 14014192283. Saya Desi Rizka Fitriani, NIM 14014192284. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai beberapa hal. Nah, untuk peta konsepnya sendiri yaitu untuk pertama yaitu pentingnya pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar kelas rendah. Yang kedua yaitu tujuan diajarkannya pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar kelas rendah. Kemudian yang ketiga yaitu manfaat diajarkannya pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar kelas rendah. Yang keempat yaitu unsur penting pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar kelas rendah. Yang kelima yaitu ruang lingkup pembelajaran bahasa Indonesia SD. Yang keenam yaitu teknik pembelajaran bahasa Indonesia di SD kelas rendah. Nah, untuk pembelajaran yang pertama yaitu pentingnya pembelajaran bahasa Indonesia SD kelas rendah. Nah, pada hakikatnya, pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi, lisan maupun tulis peserta didik. Nah, serta untuk menumbuhkan apresiasi terhadap karya sastra Indonesia dan karya intelektual bangsa sendiri. Nah, pada tingkatan sekolah dasar, pembelajaran bahasa Indonesia menjadi sangat penting karena dilaksanakan secara terarah untuk pertama kalinya melalui lembaga pendidikan. Nah, untuk pembahasan kedua yaitu mengenai tujuan diajarkannya pembelajaran bahasa Indonesia sekolah dasar kelas rendah. Nah, tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di SD bagi siswa adalah untuk mengembangkan keterampilan berbahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia sesuai dengan keterampilan, kebutuhan, dan minatnya. Sedangkan bagi guru adalah untuk mengembangkan potensi bahasa Indonesia siswa, serta lebih mandiri dalam menentukan bahan ajar kebahasaan sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah dan kemampuan siswa. Itu menurut BSNP 2006. Selanjutnya, menurut Puskur Balitbang Depdiknas tahun 2002, pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar memiliki tujuan. Yang pertama, melatih siswa lebih dini untuk menghargai dan membanggakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu dan bahasa negara. Kemudian tujuan yang kedua adalah melatih pemahaman siswa mengenai bentuk, makna, fungsi, dan penggunaan bahasa Indonesia yang tepat, mengingat usia kelas rendah banyak mengenal bahasa, namun belum tentu mereka paham akan maknanya. Selanjutnya adalah sebagai pegangan atau saku dalam peningkatan kemampuan intelektual, kematangan emosional, dan kematangan sosial. Kemudian tujuan selanjutnya adalah melatih mendisiplinkan dalam berpikir dan berbahasa. Kemudian tujuan yang terakhir adalah siswa menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khasanah budaya dan intelektual. Topik yang ketiga adalah manfaat diajarkannya pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar kelas rendah. Manfaat bahasa Indonesia menurut kurikulum KTSP 2006, manfaat diajarkannya pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar antara lain yang pertama adalah sarana pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, sarana peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka pelestarian dan pengembangan budaya. Selanjutnya, manfaatnya adalah sarana peningkatan pengetahuan dan keterampilan untuk meraih pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kemudian, manfaat yang selanjutnya adalah sebagai sarana penyebar luasan pemakaian bahasa Indonesia yang baik
untuk berbagai keperluan menyangkut berbagai masalah. Kemudian, manfaat selanjutnya adalah sarana pengembangan penalaran, dan manfaat yang terakhir adalah sebagai sarana pemahaman beragam budaya Indonesia melalui khasanah kenusantaraan Indonesia. Kemudian, unsur penting pembelajaran bahasa Indonesia di SD kelas rendah yaitu yang pertama ada pengorganisasian materi, yang kedua pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, yang ketiga diversifikasi kurikulum, dan yang keempat pemilihan bacaan sastra. Selanjutnya, ruang lingkup pembelajaran bahasa Indonesia di SD kelas rendah. Ruang lingkup pembelajaran bahasa Indonesia di SD kelas rendah dalam BNSP 2006 120, ruang lingkup mata pelajaran bahasa Indonesia mencakup komponen-komponen berbahasa dan kemampuan bersastra yang meliputi aspek-aspek yang pertama mendengarkan, yang kedua berbicara, yang ketiga membaca, yang keempat menulis aspek-aspek yang tercantum dalam pembelajaran bahasa Indonesia tersebut. Dipelajari secara berkaitan satu aspek dengan aspek yang lain untuk mencapai tujuan pembelajaran bahasa Indonesia yang telah tercantum dalam standar kompetensi mata pelajaran bahasa Indonesia SD. Kemudian yaitu ada teknik pembelajaran bahasa Indonesia di SD kelas rendah. Teknik dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu mengacu pada pengertian implementasi perencanaan pengajaran di depan kelas, yaitu penyajian pelajaran dalam kelas tertentu, dalam jam dan materi tertentu pula. Teknik bersifat prosedural. Teknik yang baik dijabarkan metode dan serasi dengan pendekatan. Sejumlah teknik pengajaran bahasa Indonesia yang biasa dipraktikkan guru bahasa Indonesia SD kelas rendah ini, diantaranya yaitu ada teknik ceramah, teknik tanya jawab, teknik diskusi kelompok, teknik pemberian tugas, teknik bermain peran, teknik wisata, dan teknik sinetik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun perbuatan maupun ucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.